Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang telah menciptakan manusia dengan penuh keadilan, kasih sayang dan kebijaksanaan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat dengan tema perspektif gender dalam Islam. Tema ini sangat penting dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, di mana masih sering kita temui ketimpangan, kesalahpahaman, bahkan diskriminasi dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat. Istilah gender seringkali menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa isu gender adalah produk barat dan bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan ada yang menganggap pembahasan gender dapat merusak nilai-nilai keislaman. Padahal jika kita memahami konsep gender secara benar, maka kita akan menemukan bahwa nilai-nilai gender justru sejalan dengan ajaran Islam. Gender tidak bermakna menyamakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal, melainkan menekankan keadilan dalam peran, kesempatan, dan perlakuan. Dalam Islam, keadilan tidak selalu berarti sama, tetapi menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, tanpa diskriminasi dan penindasan. Hadirin sekalian, Islam sejak awal telah meletakkan dasar yang sangat kuat tentang kesetaraan manusia. Salah satu ayat yang paling sering dijadikan rujukan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dari ayat ini kita dapat memahami beberapa pesan penting. Yang pertama adalah semua manusia memiliki asal-usul yang sama, dan yang kedua, perbedaan jenis kelamin, suku, dan bangsa adalah sunatullah, bukan alasan untuk merendahkan, dan yang ketiga, ukuran kemuliaan manusia bukan gender melainkan takwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun wa nuhyiyanahu hayatan thayyibatan wa annana jariyanhum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan pahala yang terbaik. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa kesempatan beramal soleh terbuka sama luasnya bagi laki-laki dan perempuan. Tidak ada diskriminasi pahala dalam Islam. Allah menilai manusia berdasarkan iman dan amal, bukan jenis kelamin. Prinsip kesetaraan ini juga ditegaskan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam khutbah wada beliau yang bersabda, La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmar illa bittaqwa. Yang artinya, tidak ada keutamaan seorang atas yang lain karena ras, suku, warna kulit, dan latar belakang kecuali karena takwa. Hadis ini mengajarkan bahwa Islam menolak segala bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi berbasis gender. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Islam, laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar dalam membangun kehidupan.
Perbedaan peran yang ada bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan pembagian tanggung jawab dan berdasarkan fitrah, kemampuan, dan kondisi. Islam memberikan hak yang sangat luas kepada perempuan, antara lain hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat, hak berperan aktif dalam masyarakat, dan juga hak memiliki dan mengelola harta. Sejarah Islam mencatat banyak tokoh perempuan luar biasa seperti Khadijah. Ini adalah seorang pengusaha sukses dan pendukung utama dalam dakwah Rasulullah. Aisyah, seorang ulama perempuan dan perawi hadis. Ummu Salamah sebagai perempuan cerdas yang pendapatnya didengar oleh Rasulullah SAW. Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat menghargai peran dan kontribusi perempuan. Islam dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan berbasis gender, penindasan terhadap perempuan, perlakuan tidak adil dalam rumah tangga maupun masyarakat. Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam harus dibangun atas dasar kasih sayang, musyawarah, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama sebagai konsep rahmatan lil alamin. Di era modern ini, pemahaman gender dalam Islam sangat penting. Yang pertama adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, mencegah kekerasan dan diskriminasi, membangun masyarakat yang moderat dan keadaban. Islam hadir sebagai solusi yang menenangkan, bukan sebagai sumber konflik atau perpecahan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender. Yang kedua adalah kemuliaan manusia ditentukan oleh iman dan takwa. Pemahaman gender yang moderat akan melahirkan masyarakat yang damai dan harmonis. Alhamdulillah, semoga ceramah singkat ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang keindahan ajaran Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.